Lu bisa gak sih tahan sejam aja nggak main judi? Gua kan main judi buat bayar pinjol, Gen. Pinjol juga gara-gara judol. Itu namanya roda ekonomi kreatif yang berputar. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film tergoblok abad ini mungkin ya, GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Oke, jadi ini sesuai namanya, jadi dia ini adalah sebuah film yang mengadaptasi another podcast lagi gitu ya, selain Agak Lain. Kali ini GJLS gitu ya, diadaptasi jadi sebuah film dengan mempertahankan konsep yang sesuai judulnya gitu. Awalnya gue bener-bener skeptis banget gitu dari ngeliat promosinya atau ngeliat strategi mereka yang membuat film serupa setelah ada Agak Lain gitu. Gue takut itu akan menjadi film dengan konsep serupa gitu. Cuman sebenarnya bisa gue bilang GJLS Ibuku Ibu-Ibu ini jadi film Indonesia dengan konsep yang paling unik dalam waktu dekat ini gitu. Dan mungkin pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah konsep yang disengaja atau memang gak sengaja gitu. Well, sebenarnya menurut gue bener-bener gak bisa nebak gitu visi mereka tuh apa gitu. Cuman gue ngeliat apa yang mereka jual dari film ini sebenarnya balik lagi adalah chemistry mereka gitu. Sehingga film ini adalah sebuah film ancur-ancuran yang masuk ke dalam yang tipikal yang bisa gue terima gitu. Ya intinya secara premis itu benar-benar simple banget. Gue lupa, kemungkinan sih harusnya banyak ya film dengan plot serupa, dimana tentang seorang anak yang melakukan hal-hal tertentu gitu setelah tahu kalau misalnya ayahnya yang baru saja kehilangan ibunya bakal nikah lagi gitu. Technically speaking itu benar-benar sederhana banget gitu. Dan dari sudut pandang anak-anak GJLS sendiri, plot utama mereka adalah ya mencari uang gitu. Menurut gue ya ini adalah tipikal film komedi yang secara formula menurut gue mirip kayak Agak Lain gitu dalam segi cerita gitu. Maksudnya gimana? Dia adalah tipikal film yang menyimpan sesuatu yang membuat kita pengen invest gitu. Tapi bukan dalam artian sebuah cerita yang menarik dengan teka-teki yang pelik gitu, tapi jauh lebih sederhana gitu. Kayak goalsnya tuh masih kelihatan jelas gitu tentang anak-anaknya ini yang nggak rela bapaknya nikah lagi sama anak yang bahkan lebih muda daripada mereka gitu. Dan juga bapaknya punya semacam kontrak dalam tanda kutip dengan si cewek tersebut gitu, yang menjadi salah satu titik yang membuat kita dipaksa untuk terus mengikuti film ini gitu. Dan menurut gue itu masuk ke dalam kategori yang beneran bikin gue penasaran gitu, bukan yang aneh gitu, bukan yang terkesan memaksa gitu. Dan itu juga cocok gitu dengan plotnya gitu, seorang bapak kumisan, bapaknya Dilan nikah sama cewek muda yang anak-anaknya aja mungkin kepengen gitu. Dan itu juga selaras gitu dengan plot soal kontrakan bapaknya gitu, yang mana berbagai hal itu menjadi ensemble cerita yang menarik untuk diikutin gitu. Nah, dengan development dan cerita yang seadanya itu, film ini justru dilengkapi dengan jualan utamanya itu tadi, yaitu adalah chemistry dari ketiga member GJLS ini gitu. Gue nggak habis pikir ya, ini adalah film yang gue nggak tahu ya ada konsep sebelumnya atau enggak. Cuman baru ini gue ngeliat ada film masukin bloopers, masukin scene yang nggak jadi bagian dari film gitu. Jadi gue bisa bilang gitu ya, banyak lah di sini adegan-adegan yang nggak pernah berhasil mereka shoot gitu. Gara-gara apa ya? Ya gara-gara mereka selengean gitu. Mereka syuting, adegannya nggak ada yang berhasil. Ya udah itu yang dimasukin gitu. Jadi kalian di sini bakal ngeliat banyak banget adegan-adegan yang berapa kali retake gitu, ulang dan jawabannya apa, hasilnya apa, nggak ada yang berhasil. Dan komedinya adalah itu dilewatin gitu, like nothing happen, langsung balik lanjut ke adegan berikutnya gitu. Menurut gue itu salah satu jualan paling utama sebenarnya di film ini gitu. Kayak film ini ngerti kalau misalnya tiga karakter utama kita ini bukan aktor, mereka adalah orang yang komika yang kebanyakan improve mungkin ya pas syuting gitu. Dan saking banyaknya improve itu gitu, jadi iya udah lah ya gitu, kayak bisa jalan sinya syukur, enggak ya udah gitu. Tapi memang menurut gua kalau memang itu adalah konsep yang disengaja gitu ya, pasti bakal ada titik juga dimana kalau misalnya itu takarannya lebih banyak daripada apa yang ada di film, ini bakal jadi film yang annoying gitu. Dan untungnya gua nggak tahu kenapa takaran scene gagalnya itu bener-bener pas gitu, dari rasio kemunculannya atau penempatannya itu ya udah bener-bener enak aja gitu. Dan gue nggak tahu ya, mungkin ini adalah the power of insting dan intuisi para komedian gitu ya. Jadi semua momen di film ini gitu ya, termasuk momen gagal itu tadi, atau momen-momen yang gue tahu banget ini adalah improve gitu ya, scene-nya tetap berjalan tapi dia improve gitu. Dan adegan-adegannya tuh banyak gitu yang kerasa ada nyawanya gitu. Jadi absurd, nggak jelas, tapi
ada nyawa yang bisa kita tertawakan gitu. Walaupun secara komedi menurut gue adalah orang yang cukup merasa sulit gitu untuk masuk ke jenis jokesnya mereka, khususnya di adegan-adegan awal film gitu ya. Gue adalah kategori orang yang ketika awal film gue nonton filmnya, gue ngerasa wah ini tipikal komedinya tuh kayak film yang try hard untuk be funny banget gitu. Kayak adegan-adegan awal ketika mereka lagi kerja masing-masing gitu ya, pamer tete, pamer perut gambir gitu ya. Habis itu ada orang yang dilempar jatuh ke bawah gitu. Itu gue ngeliatnya kayak damn, ini try hard to be funny banget gitu. Bahkan ketika meninggal gitu ya, bapaknya megang foto ibunya gitu. Itu fotonya adalah foto Rispo yang diedit gitu. Wah, itu gue ngeliat itu adalah momen try hard banget gitu. Dan itu waduh, gue agak apa ya, masuk kategori cringe lah sebenarnya nonton adegan itu gitu. Momen awal yang bikin gue agak ketawa tuh sesimpel ini aja sih. Kayak pas bapaknya neriakin anak-anaknya gitu ya, ketika dia kelewatan dan salah ngira ibunya udah masuk ambulan gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal adegan itu, nah ini nih yang jadi nilai plus lainnya juga dari komedi di film ini gitu. Mereka banyak banget ngandelin callback gitu. Callback pertama itu di sini yaitu tadi gitu. Ketika di adegan awal ada bapak-bapak dilempar ke bawah dari panggung gitu ya. Yang setelah jokes gak lucu itu yang dia bilang, pengen berak di atas gitu. Dia ternyata tadi di ambulan itu gitu. Dan ya tektokan lah sama si trio GJLS ini gitu. Nah itu adalah callback pertama dan menurut gue itu lumayan hit gitu. Dan yang lebih menariknya adalah, lu bayangin itu udah callback, itu ditumpuk sampai akhir gitu. Bahkan ada satu adegan yang momen dimana lu udah nggak mikir apa yang terjadi gitu. Abis itu karakter itu muncul lagi. Nah itu sumpah itu makin apa ya, adegannya punchline-nya itu belum terjadi gitu, tapi udah apa ya, yang gue udah nggak bisa nahan ketawa gitu nonton film itu gitu. Nah tapi intinya sequence awal tuh masih di momen-momen gue denial lah, masih apa ya, masih merasa cringe dan sebagainya gitu. Barulah ketika adegan ini gitu ya, adegan bapaknya yang dihantuin sama Rispo, nah itu barulah jadi momen yang memecah kewarasan dan naluriah berpikir gue gitu ketika nonton film ini gitu. Ketika udah pakai jokes berlapis gitu ya, kayak kayak pas dia aja udah lari kejar-kejaran sama bapaknya gitu ya. Abis itu ada line yang kayak, aku hantu kalau kita bercinta nanti tembus gitu. Itu udah jadi momen dimana ya udah gitu, kayak gue udah gak bisa mikir lagi gitu, khususnya ketika dia udah boleh ngebentak bapaknya gitu kayak Tio gitu dan nonjok gitu. Itulah punchline pertama yang menguburkan logika dan kerecehan gue gitu. Barulah dari situ sudah tidak ada lagi logika yang berjalan gitu. Semua komedi seslapstick apapun pasti masuk di gua gitu. Dan betul dari momen itu sebenarnya ya kebanyakan jokes di film ini adalah jokes yang benar-benar masuk akal gitu, membuat film ini jadi 17 plus gitu. Jadi tipikal ya nggak jauh-jauh dari jokes tonjok-tonjokan, jokes pukul-pukulan dan jokes porno gitu. Sebuah tipe jokes yang paling gampang gitu, yang liciknya banyak dipakai di film ini gitu, khususnya melalui karakter Rispo gitu. Sejujurnya gue nggak begitu ngikutin ya GJLS tuh kayak gimana, kayak Hifzi Rispo Regan tuh ngapain aja gitu di real life gitu. Kecuali kalau Regan ya gue ngerti lah dia punya persona marah-marah gitu, dan itu juga dipotret di sini sebagai dialah yang karakter paling rasional gitu. Tapi kayak Rispo yang jadi karakter yang perannya itu si mesum gitu, itu gue nggak tahu dia di real kayak gimana. Cuman itu ya jadi salah satu kanvas komedi di sinilah gitu. Nah intinya kan komedi itu kan adalah tentang expect the unexpected gitu ya. Cuman memang kebanyakan momen di film ini berhasil bikin gue nggak akan bisa menebak dibawa kemana itu arahnya gitu. Adegan awal mungkin masih bisa benar-benar ketebak gitu, khususnya adegan ketika ada Davi Sumbing yang menurut gue sayang banget itu dicocokin sama adegan yang menurut gue lumayan cringe, adegan si bapak-bapak yang pakai gitar itu gitu. Cuman makin kesini makin banyak gitu momen-momen yang gue nggak akan expect punchline-nya tuh berhenti di mana gitu. Jadi ketika kita udah expect itu adalah punchline dari film komedi generik, ditambah terus ditambah dan ketika udah mentok kerasa nih, oh ini mulai diimprove dari para pemain gitu. Dan kayaknya untuk menutup video ini gue bakal nyebut beberapa momen yang gue suka ya. Sebenarnya gue nyaris lupa gitu, padahal gue baru semalam nonton gitu, karena se-absurd itu. Dan memang the best moment ketika nonton film ini adalah ketika the momennya itu gitu ya, ketika ekspektasi lu dan gengsi lu dipatahin sama unexpected di film ini gitu. Cuman kalau mau balik lagi dipaksa untuk mengatakan apa momen favorit gue, pertama gue suka yang jokes hantu itu.
jokes hantu gue suka, dan gue gak tau gue ini sesampah apa humor gue, cuman gue suka ketika ada video promosi dengan editing CapCut gitu ya, itu goblok. Kayaknya gue pengen nonton lagi sih untuk apa ya, untuk ngeliat gitu kayak sejauh apa mereka bisa bodoh-bodohan gitu. Sama ini momen yang gue suka itu momen cameo-nya Umay. Ya memang ini licik banget sih mereka pakai jokes yang kayak gini gitu. Lu ngelihat si Rispo di starter aja itu udah lucu banget gitu. Kadang momen-momen hektik kayak gitu ya, yang bikin lucu tuh adalah ini satu frame besar bioskop gitu. Lu bakal ngeliat satu detail kecil yang goblok gitu, kayak lu ngeliat ada orang ya udah gitu out of nowhere lu lagi ngeliat oke ini gebuk-gebukan gitu. Ada satu di ujung lagi di starter gitu. Itu sih 2 momen favorit gue mungkin ya, dan sisanya bukan yang jelek gitu, tapi kayak saking banyaknya gue lupa gitu nginget karena film ini benar-benar hektik banget gitu. Jadi intinya kalau mau diringkas ya, film ini nih jokesnya tuh ada beberapa jenis. Ada jokes gebuk-gebukan, jokes box, dan callback gitu. Callback-callbacknya mereka keren banget gitu. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari tonjok-tonjokan sih gitu. Mereka tonjok-tonjokan terus gitu. Oh iya, ada yang lupa gue sampaikan mengenai production value ya. Gue nggak notice production value film ini gitu ya. Gue nggak ngerasa dia punya treatment yang bagus khususnya dari sinematografi, tapi itu semua berubah ketika gue ngeliat adegan setelah bapaknya balik dari rumah sakit. Setelah adegan starteran itu, gue jadi merhatiin, oh ternyata setnya rumah mereka ini estetik juga ya gitu. Mereka punya color palette yang khas dan sinergis gitu, dan itu bikin enak banget dilihat gitu. Apalagi beberapa adegannya tuh punya lighting yang highlighting banget gitu, jadi kerasa jadi lebih dramatis gitu di beberapa shot gitu. Dan gue jadi ngeliat, wah bagus juga ya gitu ya, khususnya ketika adegan si 3 orang goblok ini lagi berantem, itu keren banget ternyata warnanya gitu, dan enak banget dilihat. Dan barulah gue berpikir kayak setelahnya gue lihat, ya juga ya, sinematografi di film ini khususnya warna gitu enak gitu. Dan kalau ngomongin soal treatment editing, wah ini yang paling juara gitu. Kapan lagi coba editing film serasa editing podcast. Jadi banyak adegan-adegan yang kayak ada something unexpected atau something happen, ya udah di zoom aja gitu. Salah satu yang the most favorite moment yang gue suka adalah ketika pentilnya Rispo gak sengaja kelihatan, di zoom sama editor, pup gitu. What the hell is that gitu. Aspek lainnya sih kalau soal production value ya sedang-sedang lah gitu. Cuman menurut gue yang bikin gue agak ilfeel adalah momen ketika intro production filmnya itu pakai AI, dan gue agak ilfeel sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, mungkin itu lebih personal ke arah studio filmnya, dan gue berharap itu bisa jadi lebih baik lagi. Gitu sih. Itu aja yang ketinggalan. Gitu aja sih dari gue. Dan ya udah, sekian review gue film GJLS, ibuku ibu-ibu gitu ya. Sebenarnya gue bikin interest film ini gitu, yang bikin gue tertarik adalah, walaupun gue bukan fans GJLS, tapi gue pengen nonton ini sesimpel gara-gara posternya ngeblur gitu. Itu dongo banget sumpah. Ya udahlah ya, kayak gitulah intinya pembahasan gue kali ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Semoga filmnya masih masuk ranah film yang bisa gue bedah gitu ya. Gitu aja, sampai jumpa di film berikutnya. Dan ya seperti biasa di gue, enggak sih, sebarkan aja udah gak relevan ya. Yaudah, sampai jumpa di film berikutnya, dan sekian dari gue. Terima kasih.